Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Plat tembaga. Penatua berjubah merah itu bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia memperebutkan harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Semuanya adalah pemain berpengalaman dalam hal mencoba bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan pria tua berpakaian merah itu. Makanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai atas. Ada dua pria tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai atas. Kedua orang ini memasang wajah yang penuh dengan senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menandakan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan mungkin duki yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli dozong yang kuat. Kedua pria tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintasi lencana di dada Xiao Yan. Lencana tingkat 7 yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis muda tingkat 7. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiao Yan sebelum beralih ke Yezong, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka memahami bahwa keduanya adalah makhluk menakutkan yang telah maju ke kelas Dozon. Keke, tamu penting, apakah Anda berencana untuk pergi ke lantai atas? Dari keduanya, pria tua berjubah kuning yang memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. Beberapa dari Anda tampak sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya Anda datang ke pameran dagang alkemis ini, bukan? Tetua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi orang biasa untuk naik? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. Keke, Tuan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Aku yang dulu hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai atas. Orang tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meski dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia secara alami tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Pria tua berjubah kuning memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama penerbangan pendek dari tangga ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki beberapa latar belakang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai atas yang paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas pameran perdagangan alkemis yang legendaris tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak secerah lantai 2. Hijau pudar, giok hangat menutupi lantai.
Ada sedikit kehangatan melonjak ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa sangat nyaman. Hanya ada sedikit orang di lantai atas ini yang ditutupi batu giok hangat. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grandmaster Alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiao Yan serta kelompok di belakangnya. Seperti alkemis kelas 7 menengah muda dan 2 elit Douzuns. Barisan ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di hati mereka, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba bertanya dengan bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Keke, kamu bisa memberitahu aku jika ada yang kamu butuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Tetua berjubah kuning berbicara dengan senyum. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, saya butuh 2 jenis bahan obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning itu menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka mungkin digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak mempunyai informasi apapun tentang tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh! Mata Xiao Yan berbinar. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Keke, ikuti aku, pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiao Yan mengikuti sesepuh berjubah kuning itu untuk beberapa jarak sebelum mereka akhirnya berhenti di sudut di utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang menggulung naik dari platform sebelum menyebar, menyebabkan suhu area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, delel yang jarang ditampilkan di platform giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiao Yan melompati platform batu giok dan berhenti ke tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi dengan kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan menggali telinganya tanpa khawatir. Keke, Yan tua. Bisnis Anda cukup bagus hari ini, bukan? Pria tua berjubah kuning itu meremas ke sisi platform batu saat dia tersenyum dan bertanya pada pria tua berambut abu-abu, ceroboh, itu. Bagus ah. Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan gambarnya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu mendengar kata-katanya. Namun,
pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao Yan dikejutkan oleh sikap lelaki tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana tingkat tinggi tingkat 7. Jelas, pihak lain adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual Old Yan ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok di mana udara dingin bertahan. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak giok tergeletak ginseng seputih salju, seperti tulang. Tatapan Xiao yang terfokus pada ginseng seputih salju. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Dari penampakan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, seharusnya ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat. Tidak ada barang palsu di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Orang tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiao Yan. Jika Anda ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki hanyalah pil tingkat 7 tingkat tinggi. Selain itu adalah prasyaratnya bertindak selaras dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao yang sedikit tersenyum dan bertanya. Hei, nak, kau benar-benar menguasai kata-kata. Namun, kata-katamu masuk akal. Aku yang dulu akan mundur satu langkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus mengambil pil obat yang saya inginkan. Orang tua ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nadanya. Jelas, apa yang disebut pil tingkat tinggi 7 yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk ditukar dengan bahan adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima syarat itu, Xiao Yan tak langsung menyetujui syaratnya. Matanya perlahan menyapu platform giok. Meskipun orang tua ceroboh ini tetap berpenampilan buruk, harus dikatakan bahwa barang yang dia jual adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Harga bahan obat ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform giok. Ada plat tembaga berwarna kuning samar di tempat itu. Plat tembaga itu dilapisi dengan karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Item di platform giok semuanya terlihat bagus. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning pucat ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiao Yan berhenti di piring tembaga ini. Alisnya sedikit rajutan. Setelah dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan indranya, dia menemukan bahwa hal ini sangat biasa sehingga tidak bisa lebih.
Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan plat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun saya tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara tua yang kasar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang saat mendengar suara Tian Huo Zunze dikirimkan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Panas membara yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke mata hitam pekatnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.